Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Amma ba'du, para asatid yang kami muliakan, wabil khusus kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, Bapak Wido Prayoga MPD, Bapak Kepala TU, Bapak Dodo Ridho, tuan-tuan guru yang kami muliakan, juga anak-anak semua yang kami banggakan, kami doakan, kami harapkan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tetap istiqomah untuk menjalankan syariahnya Allah SWT sampai kita istiqomah sampai tutup usia. Amin. Berkali rahmat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah bagi kita minadzulumati ilan nur. Berharap kelak mudah-mudahan kita dapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. 3 kalinya qabla bidayati ta'lim hayya naqra surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan siapapun dengan tengah kita, baik guru-guru kita, baik tenaga pendidikan kita atau keluarga kita yang kurang sehat, saat Allah angkat penyakitnya, Allah kembali kesehatannya, bisa ibadah, bisa aktivitas seperti siapa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum mulai, biasanya masuk majelis ilmu ini kamu langsung diam. Ini main HP ini anak ini. Sini HP ini. Di tempat majelis taklim itu kamu tafakuh, kamu belajar, kamu tabahur, mendalami ilmu sehingga apapun yang kamu dapat nanti akan bermanfaat di hari kemudian. Yakunullahu yabna adama istahyi minni inda maksiatika. Wa ana astahyi minka yaumal aratil akbari. Anni u'adzibuka ya adama tuk ilayya ukrimka karamatal anbiya yabna adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka hawwalta qalbaka anni ahdulka fala angsuruka. Orang kalau yang terbiasa memang suka ngobrol, ya begitu. Padahal dikatakan khairun nasi man fakka, man kafa fakkahu wa fakka fakkahu. Wa syarrun nasi man fakka fakkahu wa kafa kafahu. Paham nggak? Sebaik-baik manusia itu yang menutup rahangnya, sedikit ngomong, dan membuka tangannya untuk berbuat, untuk menolong. Wa syarrun nas man fakka fakahu wa kafa kafahu. Sejelek-jelek manusia itu yang suka ngobrol di mana-mana itu ya, membuka rahangnya untuk suka ngobrol. Suka ngobrol itu kan, lihat. Gak peduli ngobrol aja. Sejelek manusia itu yang suka ngobrol, tangannya pelit, nggak suka berbuat. Medit, urat, butut gangsiran.
Tuh, ya. Akhirnya apa? Dalam hadits kursi ini Allah berfirman, "Wahai anak Adam, malulah kamu dariku." Kapan? Inda maksiatika, tatkala kamu berbuat dosa, tatkala kamu berbuat maksiat. Jadi Allah udah ingatkan kita, kalau kita maksiat, baik kamu ngumpet sendiri-sendiri, kamar dikunci sampai orang tuanya nggak bisa masuk, sekedar untuk lihat hal-hal yang nggak beres itu ya. Itu kata Allah. Padahal Allah sudah punya tentara. Semua jawari kita ini anggota badan kelak akan jadi saksi. Semuanya ini akan jadi saksi itu. Tatkala mulut kita terkunci, semuanya akan berkisah tentang masa lalu kita. Tangan kita akan berkata, ya kan? Kulit kita berkata, semuanya berkata. Kurang dari itu, Allah punya juga tentara apa? Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ntar kalau saya panggil ke depan harus bisa jawab ya. Ke depan harus bisa jawab. Setiap kami itu ada dua malaikat yang selalu menulis apa yang kamu kata, atau apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan. Kurang dari itu, Allah punya CCTV. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad kan teropong, CCTV. Jadi tiap kamu nanti akan dilihat itu. Dari mana tahu? Catatan kita itu punya file digantung di mulut kita, di leher kita. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yaqra'u kitaban yaqra'u mansura. Nanti akan di blow up nanti. Ada touch screen-nya nanti di file apa? Hari ini lagi ngapain? Hari Selasa jam 7 pagi anak ini ngapain? Ada lengkap itu. Ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi sebelum kita dihisab Allah itu kita sudah tahu persis kita mau ke surga neraka itu sudah ada catatan rapat kita itu. Ada rapotnya itu. Ya. Maka kata Allah berbuat maksiat, berbuat dosa, malulah sama aku kata Allah. Wa ana astahi minka, karena saya termasuk kata Allah, aku ini zat yang maha malu kepadamu yaumal aradil akbari. Tatkala hari pemeriksaan akbar nanti. Jadi kita akan diperiksa, akan di blow up gitu ya, tentang apa yang kita lakukan, orang semuanya melihat kita. Apa yang kita lakukan itu. Ini wa'adzibuka yabna Adam. Wahai anak Adam, kelak aku akan azab kamu tatkala kamu enggak malu berbuat maksiat kepadaku. Aku akan seksa kelak kamu, kata Allah itu. Tub ilayya, maka bertobatlah kamu semua kepadaku. Berhentilah kamu berbuat maksiat, berhentilah kamu berbuat dosa. Sini kau, ngobrol sini. Sini. Ngobrol dari sini. Ikut kamu di sini depan. Depan sini kok, Tiko. Ya. Ngobrol aja nih, biasa ngobrol di sini, depan sini. Biar nggak ada teman yang ngobrol. Harus jawab ya. Hadisnya nanti jawab. Jadi kita suruh tobat kepada Allah. Ya. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, cepat-cepat tobat. Kata Allah apa? Bertobatlah kepadaku, ukrimka karomatal ambiya. Niscaya aku akan muliakan engkau di tempatnya para nabi. Aku muliakan engkau di tempatnya para rasul. Tuh, ya. Jadi kita jangan entar masih muda, entar. Kamu jangan terlena dengan waktu. Jangan pernah kita main-main dengan waktu itu. Karena apa? Mati itu nggak menunggu masa tua kita.
Mati itu nggak menunggu, kita harus sakit, nggak menunggu. Ya, Allah akan aku muliakan engkau setara sederajat para nabi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tuhawin. Jangan engkau palingkan qalbaka ani, hati kamu daripadaku, kata Allah. Fa innaka hawalta qalbak ani, kalau engkau berpaling, hatimu berpaling dariku, ahaduluka, aku cuek, aku biarkan, fala ansuruka, kelak aku tidak akan pernah menolong kamu. Jadi hati itu tempat singgasananya Allah. Makanya kalau kamu berbuat apapun, tanya sama hati kamu. Ya, tanya hati kamu, benar nggak? Mau nyontek, tanya hati kita. Mau cabut, tanya hati kita. Ya, jangan diturutin. Tapi kalau dunia semuanya, jangan taruh di hati, taruh di tangan ini, dunia. Biar kita nggak campur baur antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedua, yabna Adama, kalau lagi tukai yaumal qiyamah, wahai anak Adam, andaikan kelak aku berjumpa dengan kau pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, sementara Anda membawa sebanyak kebaikan-kebaikan. Pahala sholat kamu bawa, pahala puasa kamu bawa, pahala haji, pahala sedekah, pahala apapun, pahala baik kepada sesama teman, pahala ta'zim kepada guru kamu, pahala bakti kepada orang tua kamu, kata Allah. Mislu ahlil ardi, bahkan sebanyak penduduk bumi, kebaikan itu lam akbal minka, aku tidak akan pernah menerima daripadamu. Kenapa? Hatta tusaddiqa bi wa'di wa wa'idi. Sampai kamu mempercayai, kamu beriman dengan surga yang aku janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan neraka yang aku janjikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Luar biasa ya. Jadi kamu kalau udah ada keimanan di sini yang demikian ini, kamu mikir-mikir mau berbuat macam-macam itu. Apalagi kamu ya tidak sekolah, kamu nggak sampai sekolah, mikir itu. Karena apa? Itu amanat dari orang tua kamu udah pamit berangkat ke sekolah, ternyata di sekolah terlambat. Padahal pagi-pagi. Kalau terlambat ada trouble apa-apa ya keadaan. Tapi mampir kemana-kemananya itu, nongkrong di mana itu yang kalau akan menjadi masalah buat kamu nanti di hadapan Allah. Kemudian kita lanjutkan. An Abi Mas'udin Uqbata Amrin wal Ansari al Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqabbalu ilayya sittan ataqabbalu lakum al jannata. Terimalah dariku 6 hal, niscaya kamu akan menerima surga dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Jadi terimalah dariku, kata Allah, 6 hal ini, niscaya kelak kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza tahaddastum, kalau kamu berjanji, kalau kamu berkata, berbicara, fala takdzibu, jangan pernah kamu dusta. Jangan pernah kamu berbuat bohong. Bahkan malaikat itu ada yang ditugasi Allah. Di langit keempat, itu ada malaikat hafadhoh. Malaikat yang menjaga pintu langit keempat itu. Dan urusannya di langit keempat itu hanya untuk mengurusi orang yang berbuat dusta, berbuat bohong. Tatkala amal seorang hamba ya, itu naik ke langit, setiap Senin, Kamis itu amal kita dilaporkan. Laporan tahunan nanti pada malam nisfu Sya'ban rapot kita diserahkan. Ya, tatkala diserahkan nanti banyak kebaikannya akan disimpan di Iliin. Kalau jelek-jeleknya disimpan sono di bumi ke-7, namanya Sijin. Tuh, nanti di malam nisfu Sya'ban rapot kita akan diserahkan.
nisfu Sya'ban itu kamu jangan kemana-mana, banyak zikir, banyak wirid. Ya, karena itu ada 5 malam yang doa tidak tertolak, pasti terijabah. Kapan? 1 awal Rajab, 2 malam nisfu Sya'ban, yang ketiga di Muharram, yang 4, 5, 2 malam Lailatul Idul Fitri dan Lailatul Idul Adha. Itu 2 itu. Tandain itu, ya. Syukur-syukur nanti kamu bisa mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Jadi yang pertama itu jangan dusta. Karena setiap langit itu ada 7 langit itu ada malaikat hafadzah yang jaga pintunya. Kalau kamu bohong, sekecil apapun, misalnya kamu terlambat. Kenapa terlambat? Ya tadi banyak bocor. Padahal nggak apa-apa, memang bangunnya sudah terlambat, ya. Itu sudah satu dusta kan. Loh, bocornya di mana? Tadi di flyover Ciputat, udah 2 bohong kan. Nah, Duri tanya lagi, terus kamu tambah di mana? Di Legoso tadi, di situ. 3 kan. Berapa harganya kamu nambal? 5.000 tat, udah 5. Jadi semakin banyak kamu bohong, semakin numpuk itu. Nah, jujur aja, maaf tadi agak terlambat karena kami semalam tuh ngerjain tugas tat, sampai malam sehingga kami kesiangan tat. Jujur, walaupun itu mungkin agak malu sedikit, tapi kamu nggak dapat masalah ya kan? Kalau jujur itu enak jujur. Paling gurunya, ya udah besok jangan diulang ya, diatur waktunya, cepet tidur jam ini. Paling gitu, ya kan? Nggak ada apa-apain, mau ditanya aja, ya kan? Daripada nanti kita bohong akhirnya banyak. Jadi itu. Ya. Pertama, dijamin Allah kamu akan masuk surganya Allah. 1, kamu jangan bohong. Wa idza wa'atum fala tahtalifu. Kalau kamu berjanji, ya, jangan pernah kamu mengingkarinya. Jangan pernah, ya. Jadi janji itu harus tepat. Nafas boleh berhenti, janji jangan pernah diingkari. Kepada siapapun, ya, kepada adik kita, kakak kita, guru kita, orang tua kita, janji harus pegang. Ladina liman la ahdalau. Orang percuma beragama kalau janji nggak ditepati. Kata Rasul itu, hadisnya sahih. Janji itu apapun harus ditepati. Kalau toh kita nggak bisa nepati, misalnya berjanji mau menyerahkan tugas macam-macam belum tepat, ya, minta maaf, maaf ini belum selesai karena begini, paling dimaafkan daripada kita buat yang lain lagi. Kemudian yang ketiga, waida tumintum, kalau kamu dipercaya, fala takunu. Jangan pernah berbuat khianat. Kepercayaan itu, ya. Kalau kamu dipercaya, apalagi teman-teman dekatnya, ya, sama teman itu harus punya sifat share, fair, care, sama teman gitu, ya kan. Jadi jangan sampai yang macam-macam itu pegang tuh. Kenapa? Yadumul wuddu bil mujamalah. Cinta kasih seorang teman ini bukan dalam tanda kutip ya, cinta-cintaan begitu, artinya bersahabat ya. Karena nanti orang bersahabat karena Allah tuh bersahabat karena Allah, bertemu karena berpisah karena Allah. Allah akan sediakan surga di mana bilik-biliknya, dari luar bisa lihat dalamnya, dari dalam bisa lihat luar. Siapa itu? Ya itu tadi, orang bersahabat karena Allah. Maka saya katakan, yadumul wuddu bil mujamalah. Cinta kasih itu akan abadi kalau saling ditunjang dengan saling berbuat kebajikan. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi. Tuh, pegang tuh. Ya. Jadi yang ketiga itu, kalau kita dipercaya, jangan pernah khianat. Wa ghaddu absyarakum. Pejamkan mata kamu. Kalau lihat sesuatu yang nggak layak, nggak halal buat kita, banyak-banyak kita hindari. Jangan istighfar tapi dibuka. Lihat sesuatu, wah, astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim, ya iya kan? Nah, Tat, ini nggak dilihat tuh mubatir, Tat, barang baik, Tat, masa ya, macam-macam ya kan? Artinya lihat tapi nggak sengaja itu nggak ada dosa, ya. Tapi lihat nggak sengaja lama sampai belok ke gang dilihatin aja, itu yang nggak boleh, ya kan? Wah, ini dia. Jadi sesuatu yang nggak halal tuh, ya, apalagi sekarang zaman medsos ya kan? Kita buka apapun, kita udah murotal bagus banget, tiba-tiba yang nongol yang enggak yang halal. Sering kan itu kan ya. Mungkin baik kami waktu kecil kayak kamu karena nggak ada apa kayak gitu ya, no problem. Sekarang kan harus pintar-pintar memanage itu. Jangan sampai kamu terlena karena hal yang demikian. Makanya di
Negara-negara maju sekarang malah dibatasi. Bahkan di Swiss juga itu anak nggak boleh megang HP. Buku pun sekarang nggak boleh dicetak malah di negara-negara maju itu. Ya, di Singapura, saya kemarin komunikasi juga waktu di Singapura 2 kali di Singapura itu, kebetulan teman saya di KBRI itu ya. Di Singapura itu anak-anak SD itu nggak boleh megang. SMP baru boleh, itu pun kelas 3 katanya. Baru boleh megang HP. Kalau di Indonesia kan bebas. Ya. Bahkan orang tuanya asik, ibunya lagi ngobrol, anaknya kasih mainan HP sampai sepasnya. Apa dibuka-buka. Maunya dia aman, orang tuanya maunya nyantai, anaknya jadi korban. Ya, jadi harus pintar-pintar untuk itu. Wahodu pejamkan wahfadu furujakum. Jaga kemaluan kamu. Ya, di medsos biasanya anak-anak yang baru ABG itu misalnya lihat perkembangan dirinya, fisiknya berubah total tuh merasa takjub, kok begini ya. Akhirnya di blow up, di ini macam, padahal nggak niat ke sono. Itu hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai. Kemudian yang keenam, wa kufu adiyakum wa arjulakum anil haram. Jaga itu, ya, tangan kamu, kaki kamu dari hal yang enggak halal. Kata Allah, kalau kamu sudah bisa menjalankan 6 tadi, ya, yang dari pertama sampai yang terakhir tadi, tadkhulu jannata rabbikum, itu idhofah, enggak boleh PL. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kamu akan masuk surga Rabb kamu semuanya. Jadi luar biasa. 6 hal ini kalau kita bisa menjalankan, insya Allah kita akan bisa mencicipi dengan apa yang Allah janjikan. Satu hadis lagi agak panjang, ya, nanti nggak cukup waktu ya. Ini yang pendek. Hadis ini ditahrid diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna mimma udrikan nasu min kalamin nubuwah. Sesungguhnya apa-apa yang bisa didapatkan dari perkataan para nabi dahulu, al-ula, apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang kamu dicegah nggak bisa tercegah, dilarang tidak bisa terlarang, fasna ma syi'ta. Silahkan berbuat semau kamu. Silahkan. Ya. Maka dalam hadis kursi juga dikatakan, ya, apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Mayitun asalnya maywitun. Kalau mawitun susah, maka diganti menjadi mayitun. Silahkan kamu hidup semau kamu, sesuka-suka kamu, silahkan. Tapi ingat, suatu saat kamu pasti akan mati. Wahbib masyita. Silahkan kamu, cintai apapun. Kamu cintai jabatan kamu, silahkan. Kamu cintai anak istri kamu, silahkan. Kamu cintai harta benda kamu, silahkan. Sesuka-suka kamu. Apa kata Allah? Fa'innaka mufarriku. Ingat, suatu saat kamu pasti akan meninggalkan mereka semuanya. Harta yang kamu cintai pasti akan kamu tinggal. Ya, istri yang cantik yang kamu lihat dulu bukan main itu akan kamu tinggal. Anak-anak yang begitu menghibur hati kita tatkala pulang kerja, bergelindotan sama kita, akan kita tinggal. Harta kita semua kita tinggalkan. Ya. Kemudian wa mal masyi, silahkan berbuat apapun. Fa'innahu mufarik. Jadi kita fa'innahu mazyun bih. Semua perbuatan kita, semua amal kita akan pasti Allah akan balas dengan sesuai dengan yang kita lakukan. Bedanya, kalau kita berbuat dosa, itu hanya dibalas 1 dosa. Tapi kalau berbuat baik, akan dilipat gandakan. Makanya jangan pernah kamu tertinggal, terutama sholat-sholat rawatib itu. Kamu kadang entar-entar aja, itu padahal nilainya luar biasa. Ya. Orang kalau udah terbiasa, itu nanti jadi watak. Kalau jadi watak, jadi nasib.
Sampai udah tua gini, kalau biasanya cuek dengar panggilan azan, ya sampai tua main aja HP, main aja di depan laptop. Padahal 2 rakaat yang kita tinggalkan itu nanti di akhirat akan jadi penyesalan panjang. 2 rakaat itu. Kita jangan terlalu tersibukkan oleh hal-hal yang sifatnya apa itu memesona kita, tapi itu adalah menipu kita. Jadi sebelum azan itu kita harus tahu imsakiyah. Azan zuhur misalnya jam 12 lebih 7 atau 8. Berarti sebelum jam 12 nanti kita ada wudhu, pas azan kita sholat qobliyah itu minimal 4 rakaat, kemudian zuhur, habis zuhur ba'diyah 2 rakaat. Jangan pernah tinggalkan itu. Kenapa? Yang menjaga 12 sholat rawatib itu kalau akan dipanggil oleh Allah lewat pintu tersendiri, yaitu pintunya sholat rawatib tadi. Makanya jangan pernah kita terlalaikan, jangan sampai kita tersibukkan hal yang demikian. Karena apa? Satu huruf yang kita baca waktu sholat itu Allah kasih pahala 100. Satu huruf. Ya, satu huruf 100 pahalanya. Dengan keadaan berdiri, kok iman. Tapi kalau dan duduk sholatnya, karena mungkin faktor udzur dan sebagainya, atau sakit, itu pahalanya 50. Satu huruf. Nah, jangan pernah menganggap enteng hal yang demikian. Sejak saat ini silahkan. Sholat duha juga demikian. Kerjakan terus. Kemudian sholat-sholat yang lain untuk persiapan kita, bekal kita, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini masih banyak nih hadis-hadis. Ya, ini biasanya saya sampaikan di majelis taklim kami. Kebetulan saya kalau malam Kamis, malam Jumat mengisi di masyarakat itu banyak request dari jamaah itu minta ini, bab itu tuh saya ambilkan dari sini. Mudah-mudahan manfaat juga buat kita semuanya. Anak semuanya juga bisa mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Sebelum kita tutup, mari kita panjatkan surah Al-Fatihah. Dan saya titip buat anak-anak kelas 10-11. Setiap sujud kamu, titip selipkan doa buat kakak-kakak kelas 12. Ya, karena mulai hari ini kakak kita kelas 12 mulai perhelatan panjang, ujian akhir yang dimulai hari ini, mulai praktek macam-macam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah beri kesehatan buat kakak kelas kita, kemudian dilancarkan ujiannya, masuk perguruan tinggi nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kakak kita kelas 12. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Titip ya nak ya, tiap sujud buat kakak kelas 12 ya, titip itu. Nanti kalau kamu sudah pas kamu nanti kelas 12 pasti adik-adik kamu juga akan doakan. Kalau guru-guru nggak usah ditanya, semua guru pasti doain buat anak-anak manfaat ya, pasti itu. Kami ya dalam tahajud kami selalu doa buat anak semuanya. Karena apa? Mereka lah penerus kisah kita di kemudian hari ya kan. Nitip baik sama mereka, mudah-mudahan menjadi jariah buat kita bersama. Terima kasih buat anak semuanya. Disiplin dari segala hal itu penting, dimulai dari sholat, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.